Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama kakak Fahrul Dimas Saputra. Kalian bisa memanggil kakak Fahrul ataupun Kak Dimas. Kalian kesini pasti kan mempunyai tujuan yang tertentu, yaitu melakukan sesi konseling. Ya, baik. Sebelum kita membahas tentang konseling, alangkah baiknya kalau kita melakukan kegiatan kita pada hari ini dengan mulai berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalanya masih tegang, kalem. Oke, sebelumnya kan karena itu belum pernah sama kalian semua. Akan minta untuk kalian satu-satu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Jadi mulai dari Mbak yang dulu. Saya Bianti. Hobinya apa? Hobi saya ini Memasak. Ya pemasak ya. Sebelahnya. nama saya Fatima Aldo ya. Ya, hobi apa? Hobinya berenang. Hobi berenang. Selanjutnya, ini masnya datang siapa? Nama saya Bill Amri. Boleh Amri, Mas Boleh hobinya apa Mas? Hobinya mancing. Mancing. Mas, betul. Selanjutnya ini Mas, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Dan Bronsa. Ya, hobinya Mas? Saya penayangan. Wah, panas. Oke, lanjut ya. Jadi ini kan kita udah pada tahu nih nama-namanya. Oke, yang tadi coba nanya ini Mbak siapa namanya? Mbak Maisa. Mbak Maisa ini tuh Mbak Jihan. Mbak Jihan. Oke, Mbak Maisa ini siapa nih? Kauli. Kak Uli ini? Kak Ilham. Baik. Kalau boleh tahu nih, kalian tadi kesini apa aja kalian? Dari Mas Ilham dulu nih. Tadi kesini kalau boleh tahu naik apa Mas? Nama saya naik motor sendiri tadi. Sendirian naik motor. Itu Mas Ilham? Ya, bareng sama kawan. Bareng sama kawan. Untuk Mbak ini? Ojek? Iya. Ojek. Mbak Maisa? Motor sendiri juga sama. Nah, gimana di perjalanan? Apa ada kendala nggak? Siapa ada kendala di perjalanan? Macet. Panas, macet. Di sini kan kita sudah melakukan yang namanya sesi konseling kelompok. Oke. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum ya? Jadi di sini kakak akan menjelaskan dulu sih apa itu yang namanya konseling kelompok. Jadi konseling kelompok merupakan sebuah proses pemberian bantuan ataupun sebuah proses wawancara yang dilakukan secara berkelompok seperti ini. Jadi bukan satu sama satu orang. Nah, jadi konseling ini bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada beberapa individu yang sedang mengalami masalah. Itu yang disebut dengan konseling. Konseling kelompok juga mempunyai manfaat, yaitu membantu teman-teman kita untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Misalnya seperti nanti ya Mbak Maisa, dia mengutarakan permasalahannya ini. Jadi di sini kita saling membantu Mbak Maisa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Maisa ini. Itu yang disebut dengan konseling. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, mungkin kakak akan memberitahu bahwasanya di dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan yang kalian utarakan di sini, kalian tidak perlu takut bakal tersebar kemana-mana, karena di sini kita membantu asas kerahasiaan. Kita saling menjaga rahasia satu sama lain. Itu yang disebut asas kerahasiaan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi kalian kesini tidak ada paksaan dari siapapun. Kalian datang dengan sukarela sendiri. Kalian datang dengan niat sendiri untuk membantu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke? Nah, adapun nanti kita sebelum mulai di sini ada ikrar untuk konseling kelompok. Kita membuat perjanjian dulu sebelum kita mulai konseling agar dari perjanjian ini kita mempunyai sebuah tanggung jawab bahwasanya kita sudah berjanji agar menjaga ataupun membantu menyelesaikan masalah ini dengan benar. Ya. Kemungkinan konseling kelompok kita yang akan kita lakukan sekarang akan memakan waktu sekitar 40 menit. Oke. Itu untuk sesi kali ini. Dan apabila misalnya sesi kali ini belum selesai, 40 menit belum selesai, nanti biar kita akan diskusi lagi. Apakah ingin membuat sesi yang selanjutnya lagi di minggu yang akan datang? Oke. Oke. Nah, untuk sekarang kakak minta kalian untuk mengatakan seperti ini untuk mengucapkan sebuah ikrar. Ikuti kakak ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, serta merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan juga keterangan yang tidak boleh untuk diketahui oleh orang lain.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalian di sini sudah berjanji, kalian sudah berikrar bahwasanya nanti semua permasalahan yang kita buka di sini, kita utarakan di sini, kalian akan harap bisa menjaga rahasianya. Oke? Kalau Bapak boleh tahu, dari Mas Lambu. Kalau saya itu orangnya ini kan, kadang susah memaafin orang. Susah bermaaf, Mas. Lagi saya ada bagi saksian, terus habis itu nggak pas lagi kan saya malah cemburu. Saya itu orangnya susah memaafkan orang. Iya, susah memaafkan orang. Terus misal saya ya teman, habis itu teman itu bikin saya marah, semua emosi yang lain. Iya. Itu saya lebih memilih untuk menghindari dia, Menghindari dia. menjaga jarak gitu. Jadi saya emang sengaja berinteraksi. Sama Mas Ilham di sini, karena Mas Ilham tidak suka dengan orang itu, jadi Mas Ilham lebih memilih untuk mengurusan interaksi terhadap orang itu. Nah, untuk Mas Ulil masalahnya Mas? Masalahnya gugup ketika berbicara di depan orang banyak. Mas Ulil di sini masuk lagi. Untuk Jian, Kalau saya itu punya trauma Kak. Kalau ada orang marah itu, nah, kalau tidak ada orang marah itu saya langsung kena peruntukan. kamu pada orang banyak orang yang tiba-tiba marah. Iya. Nggak bisa. Kalau saya Kak ini malas belajar, malas ngerjain sesuatu. Jadi kadang-kadang tugas kamu saya tuh kayak ini Kak, sering nggak kerjain apa. Masalahnya malas belajar. Oke, baik. Nih dari keempat permasalahan ini masalah siapa yang lebih masing. Oke, jadi kan sudah menyebutkan masalahnya masing-masing. Nih, di sini masalahnya kakak tahu. Berat untuk kalian semua. Kakak minta di sini kita selesaikan apa dulu masalah. Coba masalah siapa yang bisa? Minimal kalau masalah sendiri. Masalah Mbak Maisha tadi ya. Oke, baik. Masalahnya tadi kan Mbak Maisha di sini malas belajar, terus udah mulai jarang mengerjakan tugas-tugas lagi dari sekolahnya. Baik. Kalau boleh tahu, Mbak Maisha malas belajar itu penyebab awalnya, kita buka aja ya. Penyebab awalnya apa? Karena dari lingkungan sekolah atau karena keluarga atau ada hal lain? Kalau begini. Sebenarnya Pak ada sekolah nggak cuma kalau di rumah tuh sering main di kamu juga bisa di mana bisa. Jadi di sini Mbak Maisha lebih aktif di dunia game gitu ya, bisa bermain di beberapa game berarti. Jadi dari situ Mbak Maisha merasakan adanya bahwa Mbak Maisha ini sudah mulai malas untuk belajar lagi, sudah malas untuk mengerjakan tugas-tugas dari kampus atau dari sekolahnya kan. Oke. Selain dari itu tadi, Mbak Maisha pernah berpikir nggak sebelumnya kalau bermain game mobile terlalu sering itu mengakibatkan yang pertama kecanduan tadi, yang kedua itu tidak baik untuk ya yang namanya otak kita sendiri. Mbak Maisha pernah menyadari itu? Sering Kak, cuman kayak mikirnya susah kan untuk hilangin kebiasaan. Jadi ya gimana jalannya gitu lah. Ya, sama kalau misalnya kamu tuh susah itu Kak nggak intinya. Soalnya teman-teman juga gitu sama kayak lain. Jadi teman-temannya juga sering bermain game gitu ya. Jadi itu sama teman-temannya. Baik. Kalau kakak bertanya, bagaimana sih kakak terhadap permasalahan dari Mbak Maisha? Saya kalau ya kalau misalkan pas di rumah sekolah ke kampus tapi main game, jadi main game boleh cuman teman dan waktu. Jadi fungsinya itu kan untuk menghilangkan stres dan bukan itu bukan untuk bermainnya dan itu kan Maksudnya apakah pendapat untuk masalah yang Mbak Maisha tadi? Kurang lebih sama seperti ini. Jadi kan pendapat dari Mas Lulu sudah, dari Mas Lulu sudah. Sekarang kalau boleh tahu apa sih, apakah Mbak Jian ini punya pendapat untuk masalah dari teman-teman dari Mbak Maisha? Pendapat saya rasa sama kayak Iwan tadi. Kalau main game itu seharusnya ada jadwal yang tersendiri. Misalnya kalau habis belajar baru main game atau main game dulu baru belajar. Gimana Mbak Maisha? Mbak Maisha juga mendengar pendapat dari teman-teman Mbak Maisha tadi tentang permasalahan Mbak Maisha yang merasa Mbak Maisha sudah malas belajar, sudah malas mengerjakan tugas dikarenakan Mbak Maisha sekarang lebih sibuk dengan bermain game online. Kan biasanya ya banyak kan itu bermain game online itu kan anak-anak cowok. Di sini Mbak Maisha kan bukannya di sini memandang gender gitu ya, karena di sini kebanyakan mayoritasnya cowok. Ya, bagus sih ya, jadi bisa mengusir stres dengan cara yang lain juga. Tapi itu kan benar kata temannya. Kalau bermain game juga ada waktunya, ada jamnya, ada batasannya. Jadi di sini Mbak Maisha tidak terkontrol oleh game itu sehingga Mbak Maisha lupa akan kewajibannya belajar, mengerjakan tugas, sekolah. Oke, jadi terima
Nah, kalau Bapak boleh tahu, di sini Mbak Maisa suka membaca buku. Buku apa aja suka? Cocok sih. Di sini kakak punya sebuah teknik yang namanya itu biblio konseling. Udah dikenalkan biblio konseling? Belum ya? Jadi ya, biblio konseling itu merupakan sebuah proses terapi ataupun sebuah sesi konseling, kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor itu dengan penggunaan sebuah buku tadi. Di sini kakak akan merekomendasikan sebuah buku. Dia jadinya self improvement. Tahu gak self improvement? Nah, jadi dalam video ini mekanismenya ini disebutkan bahwasanya orang yang membaca buku ini itu mampu mengenali dirinya tersendiri. Jadi dia bisa mengenali lebih dalam bahwasanya dirinya itu memiliki potensi setelah dia membaca buku tersebut. Oke? Nah, kunci utama dalam terapi ini dengan menggunakan cerita ataupun bacaan yang sudah kita baca untuk memulai sebuah diskusi tentang isu-isu dan juga yang harus digunakan untuk mengganti dalam mencari masalah ini. Oke? Nah, jadi terapi biblio konseling ini juga itu tuh mengubah pikiran ataupun mindset seseorang yang punya masalah itu. Jadi dia bisa mengubah mindsetnya, mengubah perasaan, dan juga mengubah dari tingkat perilaku dari seorang pembaca ini tadi, dari Mbak Maisa nanti. Nah, terapi ini juga bisa menumbuhkan kesenangan ataupun kecintaan. Kalau kita emang anaknya sudah membaca buku, nanti kita timbul dengan motivasi dari diri kita. Oke, nah kakak di sini ada beberapa buku self improvement. Rekomendasi ini untuk Mbak Maisa. Coba kalau Mbak Maisa nanti ke Gramet ataupun nanti kakak bisa bantu cari di e-book ya kalau misalnya ada bukunya. Itu ada yang namanya buku 6 rahasia menjadi pribadi yang produktif tanpa rasa malas. Jadi ya buku ini buku yang sangat membantu untuk orang yang seperti Mbak Maisa ini yang kadang merasa malas ketika ingin belajar, merasa tertekan ataupun merasa jenuh ketika ingin mengerjakan tugas. Nah, dari buku ini juga kita bisa belajar bahwasanya apa sih rasa malas itu bisa kita hilangkan dengan motivasi-motivasi yang ada dalam buku ini. Jadi perilaku kita bisa kita ubah dengan cara membaca buku, kita pahami isi bukunya, dari situ memungkinkan kita mempunyai motivasi. Oke, baiklah. Untuk permasalahan ini kan sudah kita temukan tadi kan, kalau Mbak Maisa di sini permasalahannya dari malas belajar, dan kakak di sini juga sudah bertanya kepada Mbak Maisa sendiri, Mbak Maisa yang suka membaca, dan kakak bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin Mbak Maisa ini emang lebih cocok kepada teknik konseling ini, yaitu teknik dengan Mbak Maisa membaca buku tersebut. Ataupun boleh Mbak Maisa kalau misalnya suka dengan buku novel, Mbak Maisa cari, ataupun nanti kakak juga bisa dibantu nyari buku e-book ataupun kakak nyari buku di perpus untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang Mbak Maisa dari buku novel itu banyak nanti, nah bisa disamakan topik tersebut dalam menyelesaikan sebuah masalahnya. Oke, ya. Jadi kali ini kan permasalahan dari Mbak Maisa yaitu tentang malas belajar. Kesimpulannya seperti tadi, menggunakan buku kita belajar, kita baca, kita pahami dalamnya agar si pembaca ini bisa merubah mindsetnya, bisa merubah perilakunya, bisa juga merubah perasaannya. Oke. Nah kan dari konseling ini seperti itu, Mbak Maisa dapat berubah. Ya walaupun tidak langsung instan berubah, tetapi ada peningkatan gitu perubahan untuk teman-teman yang lain. Apakah masih ada yang ingin menambahkan permasalahan dari Mbak Maisa ini? Apa sudah pada cukup semua? Ya, untuk dari sesi kita hari ini, kakak ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kalian dari masing-masing masalah. Ingat, ketika kalian mempunyai sebuah masalah dan kalian tidak tahu ingin meminta solusi, meminta pendapat ataupun menyelesaikan itu sendiri, kalian bisa meminta bantuan kepada orang lain. Salah satunya seperti konselor. Kalian bisa juga menghubungi kakak. Nanti kalau ada jam, nanti kakak bisa bantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang kalian alami. Oke, baiklah. Berhubung ini juga sudah siang dan sebentar lagi sholat zuhur. Bagaimana kalau untuk sesi konseling kelompok kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Oke. Kita tanya dulu sama Mbak Maisa untuk sesi konseling kita hari ini. Apakah sudah cukup untuk menyelesaikan masalah Mbak Maisa ataukah kita lihat dulu progres kedepannya. Kalau Mbak Maisa masih belum bisa berubah, kita akan adakan dulu sesi konseling lagi. Ya. Kalau misalnya nggak ada perubahan nanti sebutkan ya boleh. Jadi masing-masing dari kalian yang masalahnya ingin dibantu menyelesaikan juga kalian boleh langsung menghubungi kakak. Jadi kalian buat janjian aja kita bakalan sesi konseling hari apa, berapa, tempatnya di mana.
sebelum kita tutup acara ini, kegiatan ini, kakak mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah datang ke sini untuk melakukan kegiatan konseling kita hari ini, dan bakalan juga mengucapkan terima kasih telah percaya pada kakak untuk menyelesaikan masalah ini. Oke? Dan kakak harap kalian juga teman-teman ini bisa menjaga rahasia dari rumah kita ini. Kenapa dia mesti dimasuk? Oke? Mari kita tutup kegiatan konseling kita hari ini dengan membaca doa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.